Halo teman-teman, selamat malam. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tentang Python. Di sini khususnya saya akan membagikan tentang list, teman-teman ya. Nah, apa sih itu list? Nah, kita lihat. List adalah tipe data di Python yang digunakan untuk menyimpan banyak data ke dalam satu variabel. Nah, jadi satu variabel itu nanti akan menampung lebih dari satu data di dalamnya, teman-teman. Itu kita gunakan tipe data list kalau di Python. Nah, jadi di Python itu juga ada 4 tipe data yang bisa menyimpan koleksi data atau banyak data, teman-teman ya. Jadi si list ini adalah satu di antara dari 4 tadi. 4 yang tadi itu ada itu tuple, ada dictionary, ada set, teman-teman. Nanti mungkin kedepannya kita akan pelajarin itu di video-video selanjutnya. Oke, terlihat cara mendefine atau membuat list baru. Nah, di sini ada dua teman-teman, dua cara. Yang pertama itu my list, kita kasih buka apa nih, tanda ini sama buka tutup ini, kurung tutup. Nah, itu jadi si variabel my list ini uh, sudah menjadi variabel yang bertipe data list, cuman datanya masih kosong. Oke, yang kedua ini MyList kedua sama dengan 1, 2, dan buku. Nah, jadi yang MyList kedua ini dia udah tipe data list dan sudah ada di data di dalamnya. Bisa kita langsung kasih data gitu, teman-teman ya. Nah, dan untuk catatan juga untuk tipe data yang ada di dalam, untuk data type-nya yang ada di dalam list itu, nilai tipe datanya itu enggak selalu sama. Maksudnya bisa berbeda, teman-teman. Contohnya ini nih, 1, 2, dan buku. 1, 2 ini kan integer, buku ini kan string ya. Nah, jadi bebas mau tipe datanya apa di dalamnya. Oke, selanjutnya cara mengakses dari isi dari list itu, cara mengambil isi list itu. Contohnya kita mau ngambil nilai 1 ini, caranya gimana? Caranya adalah menggunakan indeksnya, teman-teman. Jadi kita akses nama listnya, my list, buka kurung, nomor indeksnya 0, tutup kurung, gitu ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman ketahui, eh, indeks di list ini, di Python list ini dimulai dari 0, selalu dimulai dari 0 ya. Jadi contohnya ini ada 3 item nih, maka hmm, kalau dihitung indeksnya itu yang pertama ini adalah 0, yang kedua ini adalah 1, yang ketiga ini, yang buku ini indeksnya adalah 2, gitu teman-teman ya. Oke, selanjutnya menambah data. Gimana cara menambah data ke dalam list itu? Contohnya kita punya list yang udah ada datanya seperti ini nih. Sorry. Nah, kita mau nambah nilai 4 ke dalam list my list ini. Caranya seperti itu, teman. Pakai append, perintahnya append. Nah, kemudian cara menghapus item. Nah, kita bisa menggunakan perintah remove. Nah, kalau perintah remove ini nama listnya titik remove, kemudian nilai dari list itu yang mana mau dihapus. Nah, ini buku, berarti ini akan nanti akan menghapus nilai buku yang ada di dalam my list ini. Oke, kita juga bisa menghapus menggunakan perintah pop. Nah, kalau menggunakan perintah pop ini, contohnya adalah my list titik pop dalam kurung ini, yang satu ini adalah indeksnya, teman-teman. Bukan nilainya ya, ini indeksnya. Oke, menggunakan del, mylist del 0, ini juga indeksnya, teman-teman ya. Selanjutnya menggabungkan dua list. Nah, jadi ini misalnya kita punya dua list, kita bisa gabungkan dengan menggunakan perintah tambah saja, operator tambah. Oke, mengurutkan list ini, jadi kita bisa menggunakan perintah sort. Nah, kalau misalnya mau diurutinya dari belakang, menggunakan sort, tapi di dalam parameter, di dalamnya kita kasih parameter reverse sama dengan true. Dalamnya kita kasih argumen reverse sama dengan true ya. Oke, let's code. Nah, jadi sebelum kita coding, teman-teman, kan saya tadi jelaskan beberapa uh, aksi yang bisa kita gunakan dalam list ini. Maksudnya aksi itu adalah misalnya bagaimana cara menambah, bagaimana cara menghapus item, bagaimana cara menggabungkan dua item, bagaimana cara mengurutkan. Nah, sebenarnya masih banyak lagi uh, action atau metode yang bisa kita gunakan di list ini, teman-teman. Kalau teman-teman mau lihat lengkapnya, teman-teman bisa masuk ke W3 School yang cari yang bagian Python list.
Di sini teman-teman agak scroll dikit, di sini ada list method ya teman-teman ya. Atau juga di sini ada nih list method. Jadi sebenarnya yang saya jelaskan tadi ada di sini nih teman-teman. Ada append, ada clear, ada copy, count, extend, index, dan lain-lainnya. Enggak semua tadi saya jelaskan, kasih tahu yang ini. Cuman yang saya jelaskan tadi itu yang biasanya kita pakai di dalam pemrograman gitu. Oke, nah sekarang kita langsung ke codingannya, ke implementasi. Di sini saya sudah buka Visual Studio Code saya. Saya nama filenya index.py ya, teman-teman terserah mau buat apa. Nah, filenya terserah juga mau pakai pakai editor apa. Nah, di sini saya menggunakan Visual Studio Code. Oke, kita define dulu. Cara define-nya tadi bisa seperti ini teman-teman. Oke, jadi di sini kalau kita print my list itu akan menghasilkan nilai kosong. Nah, kalau kita mau cek tipe dari variabel mylist itu, ini type dalam kurung mylist, kita lihat, nah di dalamnya adalah list. Kita kasih tahu kalau tipenya itu adalah list. Oke teman-teman ya, saya bersihkan. Nah, kemudian saya define kalau misalnya saya langsung kasih nilai mylist, saya kasih nilai 1, 2, 3. Tadi 1, 2 sama apa tadi ya? Sama buku nih. Langsung kasih buku. Oke, ada isinya, type-nya tetap list ya teman-teman ya. Ini saya hapus. Oke, kemudian kita lihat apa yang lagi kita bisa di dalam list itu. Cara mengambil data dari list itu, cara mengambil itemnya itu teman-teman. Tadi kan kalau lihat di PowerPoint-nya, caranya itu menggunakan indeksnya teman-teman ya. Oke, menggunakan indeksnya itu tadi saya jelaskan, indeksnya itu berarti dimulai dari 0 ya. Indeks dimulai dari 0. Indeks dimulai dari 0. Nah, berarti kalau ada 3 seperti ini teman-teman, saya rapikan. Berarti yang satu ini ada indeksnya adalah 0, yang item 2 indeksnya adalah 1, yang buku ini indeksnya adalah 2. Nah, kita buktikan teman-teman ya. Ini misalnya saya print my list index 0. Saya jalankan, ini saya clear. Nah, yang keluarnya adalah 1 teman-teman. Gimana kalau saya print indeks ke 1? Nah, yang keluar adalah yang kedua teman-teman ya. Saya print lagi indeks ke 2. Nah, maka harus keluar hasilnya buku teman-teman. Gitu, teman-teman ya. Gimana kalau misalnya saya print indeks ke 3? Harusnya nggak ada di situ ya. Oke. Tadi error teman-teman. Out of range. Jadi indeksnya ini nggak sampai ke indeks 3 teman-teman ya, karena dimulai dari 0. Kalau misalnya kita kasih yang nilainya lagi di sini 7 misalnya, harusnya tidak error, dia akan menampilkan angka 7 juga. Nah ini teman-teman ya. Oke, jadi untuk mengakses list itu seperti itu teman-teman, untuk mengakses item di dalamnya. Oke, kita lanjut lagi. Metode selanjutnya adalah menambah data ke dalam list yang sudah ada. Contohnya kita udah punya data list ini nih, kita mau menambah data di dalamnya. Caranya menggunakan append teman-teman ya. My list append, misalnya kita mau ngasih nilai 8, kayak value 8. Clear. Dan saya print my list lagi. Oke, sekarang dia udah ada 8 ya teman-teman. Sebelumnya kan sampai 7 doang. Kalau misalnya kita print di sini, print
my list. Sebelum ditambah, kemudian setelah ditambah. Oke. Lagi teman-teman, sebelumnya ini adalah ini, setelah ditambah ada 8 dalamnya. Jadi perintah append ini dia akan menambah item ke dalam list di bagian paling belakangnya. Oke. Kemudian kita lihat selanjutnya, menghapus item. Cara menghapus item yang ada di dalam list. Contohnya nih, kita mau hapus item kedua ini. Yang pertama itu kita bisa menggunakan remove. Ini saya clear dulu. Menggunakan perintah remove. Kalau remove tadi di purple-nya ya teman-teman masih ingat, itu Oke, menggunakan remove, kemudian value-nya. Misalnya saya mau remove item buku, contohnya ya, berarti ketikkan buku. Kemudian saya print membuktikan kalau dia sudah ke remove, saya print my list. Harusnya nanti my list ini hanya akan berisi 1, 2, dan 7 teman-teman. Kita buktikan. Nah benar teman-teman ya. Kemudian saya menghapus lagi misalnya yang item 2 ini. Nanti isinya harusnya 1 dan 7 aja. Oke, benar teman-teman ya. Gitu cara menghapusnya kalau menggunakan row. Gimana kalau menggunakan tadi yang caranya selanjutnya adalah menggunakan pop. Nah, oke. My list pop kemudian indeksnya. Tadi kan saya bilang di sini indeks ya. Oke, kita coba contohnya indeks yang pertama itu yang 0, kita print, kita jalanin. Nah, dia kan kehapus satu teman-teman. Saya clear dulu ini. Jalankan lagi. Nah, indeks pertamanya itu yaitu 0 ini, dia kan nilainya 1 ya. Makanya yang muncul hanya 2, buku, dan 7. Oke, teman-teman ya. Oke. Nah, di bagian pop ini teman-teman harus tahu dulu, saya mau kasih tahu di sini sebenarnya pop ini lebih ke mengambil teman-teman. Jadi ambil item berdasarkan indeks ini di dalam list yang kita pop, kemudian kita simpan kemana gitu ya. Contohnya itu lebih mengambil bukan remove teman-teman. Kalau mengambil kan kayak memindahkan gitu ya. Contohnya jadi di sini bisa saya kasih hasil pop gitu ya. Jadi hasil pop ini akan bernilai value berdasarkan indeks dari my list ini teman-teman. Jadi nanti kalau kayak gini kan, kalau saya print hasil my pop, print hasil pop, pastinya nanti akan ada 1 teman-teman di bawahnya. Contohnya gini ya. Hasil pop. Nah, ini teman-teman, hasil pop itu adalah 1. Jadi ini perintah pop ini lebih ke mengambil gitu ya. Mau kita simpan nilainya atau mau enggak, ya terserah kita, nggak masalah. Intinya dia hasil pop ini mengambil. Oke, jadi ambil item berdasarkan indeks ini di dalam my list ini, which is itu ada di sini teman-teman. Oke, kemudian ada lagi yang menggunakan del. Del ini juga berdasarkan indeks, tapi dia nggak mengambil. Nggak bisa kita lakukan seperti ini. Misalnya kalau kita del seperti ini teman-teman ya, nggak bisa. Oke, jadi seperti ini. And my list del indeks 1. Spread new lines. My list del. Bentar, kenapa ada error? Oh, ini kebalik ini harusnya. My list. Bentar, saya lupa nih. My list
del. Oke, sebenarnya delnya tidak ada. Oke, saya lihat dokumentasi Python. Del. Benar teman-teman, ini ada del nih. Del. Nah, caranya seperti ini teman-teman. Del, nama listnya, kemudian itemnya, indeksnya. Seperti del, nama list tanpa buka kurung, dan indeksnya, indeks keberapa nih. Misalnya saya menghapus indeks pertama yaitu ke1. Oke, saya print my listnya, clear. Nah, yang ke1 itu dihapus teman-teman ya. Yang ada yang nilai sekarang itu 2, buku dan 7. Misalnya Kak saya mau delete yang bagian indeks 1 ini, which is item value-nya itu adalah 2. Oke, ini saya keluar dulu. Ya, maka yang sisa adalah 1, buku, dan 7. Yang mana ini sudah dihapus. Saya misalnya hapus indeks paling belakang, yaitu indeks 3. Lagi. Nah, yang ada 1, 2, dan buku yang ke-7 sudah dihapus. Oke, kita lihat lanjut PowerPoint-nya. Menggabungkan dua list. Oke, menggabungkan dua list caranya menggunakan operator saja teman-teman. Misalnya list apa ya? My list, my first list. 1, 2, 3. Second list. 4, 5, 6, 7. Misalnya kita disuruh tolong gabungkan dua list itu katanya gitu ya. Jadi satu variabel aja gitu ya. Caranya hasil gabung atau mixed, gabung aja. Hasil gabung sama dengan first list ditambah second list. Nah, sekarang kita print hasil gabung. Kita bersihkan, jalankan. Nah, hasil gabung itu sudah menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 teman-teman ya. Jadi itu sudah digabung. Oke, gitu cara menggabungkannya. Kemudian selanjutnya kita lihat PowerPoint-nya mengurutkan list. Contohnya saya di sini ini saya hapus. Kemudian saya punya list di sini 7, 5, 4, 9. Jadi ini contohnya nggak berurut teman-teman ya. Jadi saya mau urutkan. Caranya adalah first list sort. Kemudian saya print first list. Nanti ini sudah berurut teman-teman ya, cara scanning. Oke, benar teman-teman ya. Saya keluar dulu. Jalankan lagi. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9. Jadi sudah berurut. Kalau kan 1, 2, 7, 5, 4, 9. Coba saya buat 9-nya di sini biar lebih jelas. Saya clear. Saya jalankan. Nah, ini benar teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9. Nah, kemudian gimana kalau mengurutkannya dari, saya tambahin aja 6 biar lebih lihatnya. Ini kasih 8 nilainya lengkap. Oke, saya jalanin dulu. 3, 6, 7, 8, 9. Oke,
Kemudian gimana kalau mengurutkannya dari belakang? Jadi 9 ini yang paling besar dari depan. Nah, caranya tinggal kasih reverse sama dengan true. Ini kita jalanin. Saya bersihin dulu. Maka yang paling besar dari depan, teman-teman. Oke, kemudian apalagi yang ada dalam? Oke, cukup itu, teman-teman ya. Jadi itu sekilas untuk list di Python. Kalau untuk metode selanjutnya yang saya jelaskan tadi, teman-teman juga bisa langsung lihat ke dokumentasinya, bisa langsung ke W3 School juga. Oke, tergantung teman-teman mana lebih nyaman belajarnya. Oke, mungkin untuk video kali ini sekian, teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Selamat malam.